فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ke-12 tahun ini 1445 Hijriah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah singkat ini kita akan membicarakan tentang birrul walidain, satu hal penting dalam hidup kita. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah yang mengandungnya lemah tambah lemah dan menyapihnya selama 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu akan kembali. Dari ayat di atas dapat kita pahami ada dua hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, ibu mengandung seorang anak sampai dilahirkan. Selama mengandung, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Mulai pada bulan-bulan pertama kehamilannya, sampai akhirnya kandungan itu bertambah besar, bertambah berat, dan sampai akhirnya melahirkan. Kekuatan dan dari kelemahan ibu itu akan pulih kembali sampai habis masa idah. Yang kedua, ibu menyusui anak sampai 2 tahun. Berbagai penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu, hanya Allah yang Maha Tahu. Peran seorang ayah juga sangat penting dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya tanpa mengenal lelah, bekerja siang dan malam. Seorang anak juga patut menghargai hal tersebut. Di dalam sejarah Islam ada 2 kisah yang sudah biasa kita kenal. Yang pertama tentang kisah seorang pemuda saleh bernama Uwais Al-Qarni. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan ibunya. Segala keinginan ibunya dia berusaha untuk memenuhinya. Suatu hari ibunya menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Lalu Uwais berusaha untuk membeli seekor anak keledai. Anak keledai itu dia gembalakan di atas bukit yang tinggi. Kemudian digendong naik bukit. Kemudian sore hari dibawa pulang, digendong lagi. Begitu terus menerus. Semakin hari anak keledai itu semakin berat. Orang-orang heran melihat tingkah Uwais. Sebenarnya tujuan Uwais ini adalah dia melatih otot-ototnya supaya kuat untuk bisa menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Suatu saat tibalah musim haji, Uwais menggendong ibunya menempuh perjalanan ratusan kilometer dari negeri Yaman ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Rasulullah pernah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, ketika suatu hari datang kabilah yang berdagang dari Yaman ke Mekah, carilah olehmu seorang pemuda bernama Uwais dan mintalah doa kepadanya." Subhanallah. Pesan Rasulullah itu menunjukkan kepada kita betapa Uwais ini doanya sangat kabul. Uwais ini sangat dikenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, walaupun penduduk ini tidak begitu mengenalnya. Kisah yang kedua tentang seorang ahli ibadah yang banyak berbuat kebaikan, amal kebaikan, yang bernama Alqamah. Suatu hari Alqamah ini mengalami nazak, sakit sakratul maut. Lalu istrinya mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus 3 orang sahabatnya yang bernama Bilal, Ammar, dan Suhaib untuk menemui Alqamah dan mentalkinkan. Tetapi Alqamah diam saja. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah Alqamah ini masih mempunyai seorang ibu?" "Iya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, mintalah ibunya untuk datang ke sini kalau ibunya masih sanggup untuk berjalan. Jika tidak, aku sendiri akan menemui beliau," kata Rasulullah. Akhirnya mendengar pesan tersebut, ibu Alqamah datang dengan bertongkat menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, Alqamah sedang mengalami sakit sakratul maut. Apakah engkau meridainya?" "Tidak, wahai Rasulullah. Saya tidak meridai Alqamah karena dia sudah menyakiti hati saya. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya dan itu membuat saya sedih. Kalau begitu, wahai sahabat-sahabatku, kumpulkanlah kayu bakar, kita bakar Alqamah." Mendengar anak